Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Selamat bertemu di pembelajaran IPA kelas 7. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pada separuh semester 2 yang akhir. Kalian kemarin sudah melaksanakan PTS 2, penilaian tengah semester 2. Dan saya yakin semuanya sudah mengerjakan, kecuali beberapa siswa ada yang belum. Ya, segera yang belum ya, untuk segera melapor pada wali kelas atau langsung ke guru mapel untuk segera mengerjakan PTS 2, karena itu sebagai salah satu syarat kalian nanti untuk bisa memperoleh nilai rapot. Termasuk tugas-tugas yang kalian juga belum mengerjakan, segera di rekap atau di data kamu yang merasa belum mengerjakan, segera dikerjakan, karena itu juga sebagai salah satu untuk komponen penilaian rapot. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran IPA di semester 2 ini masuk kita bab yang ke-11. Kalau kemarin terakhir kita membahas tentang pemanasan global dan itu sudah masuk untuk penilaian tengah semester 2. Kita masuk ke bab 11 yaitu tentang lapisan bumi. Ya. Sebelumnya segera siapkan untuk pembelajaran hari ini, bukunya disiapkan, buku paket, HP disiapkan, laptop jika punya. Segera kita untuk mulai saja, tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dulu supaya pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kalian maupun untuk yang lain. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran PJJ hari ini tetap seperti yang biasa kita lakukan ya. Jadi sebelumnya kalian tetap untuk setia mengikutinya, dengan setia juga mematuhi protokol kesehatan karena memang pandemi belum berakhir sehingga tatap muka belum bisa dilaksanakan. Makanya tidak lupa selalu Bu Ida tidak bosan-bosannya mengingatkan tetap lakukan 3M ya. Mencuci tangan, memakai sabun, kemudian memakai masker, dan yang terakhir adalah selalu untuk menjaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja masuk ke bab yang kita bahas hari ini, yaitu tentang struktur bumi. Ya. Mungkin kalian pernah suatu saat pergi ke pantai atau suatu saat pergi ke daerah pegunungan. Kalau di pantai kalian melihat hamparan air laut, di pegunungan kalian melihat bagaimana pemandangan di daerah pegunungan dengan hutan dan tanaman berbagai macam. Itulah merupakan wajah bumi kita, atau disitulah merupakan salah satu bentuk dari permukaan bumi kita. Jadi untuk struktur permukaan bumi kita itu ada 3 lapisan atau ada 3 bagian, yaitu kerak bumi atau yang kita kenal dengan litosfer, kemudian hidrosfer itu yang berupa lapisan air, dan yang ketiga adalah atmosfer atau lapisan udara. Anak-anakku, jadi pada lapisan bumi kalian bisa lihat di situ ada bagian yang paling luar, itu kita sebut dengan kerak bumi ya. Jadi bagian yang paling luar dari lapisan bumi. Kemudian selubung bumi atau yang dikenal dengan mantel atau selubung bumi atau selimut bumi. Kemudian inti bumi atau core, dan inti bumi itu ada bagian 2, yaitu bagian inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Jadi pada kerak bumi itu terdiri atas kerak daratan dan kerak lautan yang tersusun berbagai macam batuan dengan ketebalan yang berbeda-beda. Jadi yang kita tempati di sini adalah pada bagian kerak bumi. Jadi ada bagian kerak bumi bagian daratan dan kerak bumi bagian untuk bagian lautan. Kemudian untuk kerak bumi bagian daratan itu ada pegunungan, lembah, cekungan, kemudian termasuk pantai, itu adalah bagian kerak bumi yang berupa daratan. Sedangkan kerak bumi yang berupa lautan atau berupa air bisa sungai, gunung, di dalamnya ada gunung laut, ada palung laut, itu merupakan kerak bumi bagian untuk
lautan atau bagian laut. Dan yang kedua yang kita sebut dengan mantel atau selubung bumi, itu lapisan di bawah kerak bumi atau lapisan di bawah crust atau tulisannya adalah CRUSH ya, itu kalian bisa lihat dari buku paket, di situ ada. Itu tebalnya mencapai sekitar 2.900 km dan merupakan lapisan dengan batuan yang sangat padat gitu. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian inti bumi atau bagian inti bumi bagian luar atau yang disebut dengar, itu di atas materi berupa cairan, ada logam, ada besi, dan dengan kedalaman sekitar 2.900 sampai 5.200 km. Itu bagian inti. Sampai pada bagian inti yang bagian dalam. Kemudian dari atmosfer kita atau lapisan udara, artinya lapisan di luar bumi, itu ada beberapa lapisan ya, kamu bisa lihat di tayangan. Lapisan yang paling luar ya, atau lapisan yang paling bawah yang dekat dengan bumi ya, itu kita sebut dengan lapisan troposfer ya. Jadi lapisan troposfer itu lapisan yang paling dekat dengan bumi. Jadi kalau kita berada di permukaan bumi, kita berarti bermukim atau berada pada lapisan troposfer. Ini mempunyai ketinggian antara 0 sampai 10 km. Jadi hampir 80% massa seluruh gas berisuan atmosfer adalah pada lapisan ini. Artinya gas, oksigen, nitrogen itu semuanya ada pada lapisan ini yang paling massanya paling tinggi. Dan semakin tinggi dari permukaan maka suhu udara semakin rendah, atau kurang lebih setiap naik 1 km turun sekitar 6,5 derajat Celcius. Itu untuk lapisan troposfer. Dan untuk di daerah Khatulistiwa, ketinggian lapisan troposfer sekitar 16 km dengan temperatur rata-rata sekitar 80 derajat Celcius. Itu lapisan yang paling bawah atau lapisan yang terdekat dengan bumi. Dan lapisan di atas troposfer itu adalah lapisan stratosfer. Ya, ini ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas bumi kita. Di bagian atas, bagian stratosfer terdapat lapisan ozon ya. Jadi lapisan ozon inilah yang merupakan daya serap yang paling kuat terhadap radiasi sinar ultraviolet dari matahari, sehingga merupakan perisai untuk makhluk hidup di bumi terhadap cahaya radiasi. Jadi di lapisan stratosfer inilah terdapat lapisan ozon yang merupakan filter dari cahaya matahari yang berupa sinar ultraviolet. Jadi kita cukup bersyukur ketika itu ada lapisan stratosfer, karena ozon, dengan adanya ozon maka seluruh cahaya matahari atau radiasinya tidak sampai ke bumi. Dan lapisan yang berikutnya atau yang ketiga, atau ini merupakan lapisan tengah-tengah, yaitu lapisan mesosfer. Dari kata meso itu tengah atau pertengahan. Jadi lapisan mesosfer itu di atas lapisan stratosfer, ketinggiannya antara 50 sampai 80 derajat, 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Jadi pada lapisan ini tidak ada gas yang dapat menahan radiasi sinar matahari, dan suhu pada lapisan ini sangat rendah, atau semakin tinggi semakin rendah, bisa mencapai minus 14 derajat Celcius. Jadi di sini sudah tidak ada gas matahari yang berada di lapisan mesosfer. Dan lapisan yang keempat yaitu lapisan termosfer ya. Ini berada di atas lapisan mesosfer, ketinggiannya sekitar 80 sampai 400 km, atau ini disebut dengan lapisan panas, dari kata termos itu panas. Sehingga suhu pada lapisan ini semakin tinggi juga semakin panas. Dan pada lapisan ini gas oksigen banyak menyerap sinar ultraviolet dari matahari, sehingga menyebabkan ini untuk lapisan ini semakin panas. Kemudian yang terakhir adalah lapisan eksosfer atau eksosfar ya. Ini merupakan lapisan bumi yang paling luar, ketebalannya mencapai sekitar 500 sampai 700 km dengan suhu minus 57 derajat Celcius. Dan tidak ada tekanan udara di sini, sehingga ini menjadi molekul udara sangat langka, sehingga pada lapisan ini memungkinkan partikel netral terhadap pengaruh gravitasi bumi. Artinya ketika kita sudah berada di lapisan eksosfer, maka pengaruh gravitasi bumi sudah tidak kita rasakan. Artinya kita tidak bisa
sudah kaitannya dengan gravitasi, berarti ketika kita sudah sampai pada lapisan eksosfer, kita sudah tidak memiliki berat. Itu jadi yang perlu kalian pahami untuk lapisan bumi atau lapisan udara di atas permukaan bumi ada 5 lapisan, yaitu troposfer itu sampai ketinggian 10 km, stratosfer sampai ketinggian 30 km, mesosfer sampai ketinggian 50 km, dan termosfer sampai ketinggian 400 km. Di atas 400 km permukaan bumi kita sudah masuk lapisan eksosfer. Jadi kalau kalian terbang ke luar bumi sampai mencapai ketinggian 400 km, berarti pengaruh gravitasi bumi sudah tidak terasa atau tidak ada pengaruh gravitasi bumi. Ya, itu juga bisa kalian cermati untuk lapisannya. Jadi bahwa pada waktu sampai di lapisan troposfer, cahaya matahari sudah bisa nembus stratosfer, mesosfer, sampai pada eksosfer. Itu untuk lapisan-lapisan yang lebih jelas lagi. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan litosfer atau lapisan batuan bumi. Ya. Di situ tadi sudah disebutkan lapisan litosfer itu ada bagian kerak atau mantel, ada bagian selimut dan bagian inti bumi. Jadi kalian bisa cermati di situ inti dalam inner core atau inti bumi bagian dalam, kemudian inti luar atau outer core, dan mantel, dan yang paling tepi adalah kerak bumi. Jadi kita menempati pada posisi di kerak bumi dengan ketebalan kurang lebih mencapai sekitar 10 km ke bawah. Kemudian untuk teori perkembangan bumi, jadi bumi itu mengalami perubahan bentuk karena terjadinya deformasi lapisan batuan penyusun kulit bumi. Jadi terhadap adanya gerakan lapisan bumi ini ada beberapa ahli yang mengemukakan ada 2 teori, yaitu teori apung benua atau continental drift theory. Ini dikembangkan oleh Alfred Lothar Wegener tahun 1912 dalam bukunya The Origin of the Continent and Ocean. Jadi yang mengatakan bahwa perkembangan bentuk permukaan bumi berhubungan dengan pergeseran benua. Jadi menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut dengan Pangea, serta sebuah samudra bernama Pantalasa. Jadi hanya ada satu benua dan satu samudra sebelum terjadi pergeseran. Benua tersebut kemudian bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat mencapai posisi seperti sekarang, sehingga terjadi beberapa ada lempeng Amerika Utara, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia. Itu karena terjadinya pergeseran benua yang kita kenal dengan teori apung benua. Kemudian teori yang kedua yaitu teori lempeng tektonik dikembangkan oleh ahli geofisika Inggris bernama Mackenzie dan Robert Parker, bahwa kerak bumi dan litosfer yang mengapung di atas permukaan astenosfer dianggap suatu lempeng yang saling berhubungan. Aliran konveksi yang keluar dari punggung laut menyebar ke dua sisinya, sedangkan bagian lain akan masuk kembali ke lapisan dalam dan bercampur dengan materi di lapisan tersebut. Daerah ini tempat masuknya materi tersebut merupakan patahan yang ditandai dengan adanya palung laut dan pulau vulkanis. Jadi sekarang ada istilah dan terjadinya berbagai macam bentuk patahan atau lempengan, itu semuanya berawal dari teori lempeng tektonik. Sehingga kalau sekarang sering terjadi adanya gempa bumi, kemudian diikuti dengan tsunami, itu adalah karena terjadinya pergeseran lempengan atau pergeseran patahan yang mungkin bisa bersatu kembali atau justru memisah. Itu jadi kaitannya dengan teori terbentuknya bumi atau teori perkembangan bumi. Itu ada 2 teori yang penting yang perlu kalian pahami. Di buku paket ada, kalian bisa pahami lagi. Jadi itu Pangea Ultima, jadi awal terbentuknya bumi, itu dari teori yang disebutkan oleh Pangea dan Ultima. Itu terkait dengan materi yang hari ini untuk struktur bumi. Jadi sudah kita pahami apa itu litosfer atau bagian permukaan bumi dan apa itu atmosfer, sekaligus untuk teori terjadinya perkembangan bumi.
Itu dulu yang bisa Bu Ida sampaikan terkait materi struktur bumi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang bagaimana tentang tenaga untuk pembentukan muka bumi. Sebelum Bu Ida akhiri, jangan lupa kalian tetap untuk menjaga protokol kesehatan dan untuk tetap like atau subscribe channel YouTube TV live streaming SMP Negeri 1 Ponorogo. Demikian yang bisa Ibu Ida sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata. Saya mohon maaf seterus-terusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.